Selamat datang di Novella Channel. Novella Channel akan memberikan cerita novel dalam versi audio dan teks. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu sangat mudah bagi Anda dan sangat berharga buat kami. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 7023 sampai dengan bab 7024 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7023. Mendengar ekspresi tulus Burion Chen, Diego tiba-tiba merasa sedikit tidak yakin bagaimana berbicara. Dia telah dengan jelas mengatakan begitu banyak, dan dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi mengapa dia harus menjadi orang yang disalahkan? Apakah orang-orang ini benar-benar tidak mengerti apa yang diwakili oleh tuduhan palsu? Tidak, orang-orang ini tidak hanya mengerti, tetapi juga tahu betul. Diego Chen bahkan memiliki firasat bahwa begitu dia benar-benar menderita hal-hal ini, mungkin hanya ada satu akhir yang menunggunya. Artinya, tidak ada tempat untuk mati. Setelah mengetahui hal ini, Diego Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Semuanya, izinkan saya mengatakannya lagi. Kamu bisa membiarkanku mati, kamu bisa membiarkanku mati tanpa penguburan. Tapi kamu tidak bisa membiarkanku dengan fitnah tak berujung. Antara fitnah dan kematian, saya lebih suka memilih, kematian tidak memiliki tempat untuk mati." Setelah mengatakan itu, Diego menendang meja kopi di depan Burion Chen ke tanah, lalu berbalik tanpa melihat ke belakang, meninggalkan kantor. Aku tidak berharap Burion Chen disalahartikan karena kepintarannya. Tidak peduli apa yang dikatakan Diego, dia setia padanya. Melihat informasi di teleponnya, Harvey York, yang sedang minum teh di restoran teh bergaya Kanton di Jiecheng, merasa dengan pandangan emosi di wajahnya. Di seberangnya adalah Michelle dan Yeri Gosing. Yeri Gosing terlalu lambat untuk melaporkan tentang Diego Chen dan istana hiburan, itulah mengapa insiden berikut terjadi. Dia mengadakan perjamuan di sini hari ini, yang dianggap sebagai perjamuan untuk Harvey York, dan juga dianggap sebagai permintaan maaf. Sambil minum teh, Harvey York mau tidak mau terlihat emosional saat membolak-balik berita Jiecheng. Diego Chen adalah orang yang bodoh. Saya khawatir dia tidak akan mengerti. Mengapa Tuan Muda Burion Chen memperlakukannya seperti ini? Berdasarkan pemahaman Harvey York tentang Diego Chen, mungkin orang ini diam-diam bersembunyi dan menangis. Burion Chen pandai dalam segala hal, kecuali satu hal, yaitu, dia memiliki terlalu banyak pikiran. Orang dengan terlalu banyak pikiran seringkali tidak dapat mempercayai orang lain dengan mudah. Michelle, yang sedang menuangkan teh untuk Harvey York, menyipitkan matanya saat ini, lalu berkata, "Dia awalnya ingin menggunakan metode ini untuk membuatmu kehilangan semua orang. Tapi tanpa diduga, Diego akan menolak lamarannya dan bertentangan dengan keinginannya. Dalam hal ini, itu sama saja dengan bunuh diri, kepercayaannya didorong ke sisi berlawanan darinya. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah tembok besar penghancuran diri." Setelah mengatakan ini, Michelle melirik Harvey York lagi, dan melanjutkan, "Tentu saja, dari titik ini. Jika demikian, Anda pasti dapat melihat satu hal, yaitu penduduk pulau benar-benar sangat marah. Dan seharusnya ada banyak orang di dekat Jiecheng. Mereka tidak bisa masuk sebelumnya, tapi Burion Chen tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, mungkin mereka mempunyai rencana lain. Kalau begitu, seseorang dari Gao Tianyuan akan memasuki Jiecheng melalui beberapa saluran. Pada saat itu, mungkin mereka akan melancarkan serangan tanpa akhir pada Anda. Dan di antara orang-orang ini, Douglas Hanzo dan Oni Hanzo benar-benar sulit dihadapi. Karena itu, kekhawatiran di wajah Michelle menjadi lebih serius. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 7024. Harvey York, jika menurutku itu tidak perlu, jangan pergi ke Longmen Budokanmu saat ini. Kurasa Douglas Hanzo dan Oni Hanzo pasti akan menyerang dan membunuhmu. Bahkan jika kamu benar-benar menginginkannya. Pergilah, kamu juga harus memberitahuku. Aku akan membiarkan orang-orang dari Sekte 5 Racun mengikutimu. Setelah mengatakan ini, Michelle memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jelas, setelah dia kembali hari ini, bukan karena dia tidak melakukan apa-apa, tetapi beberapa hal di dalam 5 Sekte Racun telah dihilangkan olehnya. Di Sekte 5 Racun saat ini, banyak kekuatan telah kembali ke tangannya.
Harvey York tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Jangan khawatir, saya bisa menangani masalah ini sendiri." "Benar, kakak perempuan, jangan khawatir tentang itu. Kakak ipar saya adalah terbaik di dunia. Master yang hebat." Pada saat ini, Yerry Gosing berbicara dengan tidak jelas sambil mengeringkan ayam beras ketan di tangannya. "Apakah kamu tidak melihat bagaimana dia ketika dia berada di istana hiburan? 9 pedang jahat leluhur ilmu pedang cukup mengagumkan, kan? Tapi hasilnya, bukankah dia hanya melumpuhkannya dengan 1 jari? Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan denganmu oleh orang biasa." Pada titik ini, Yerry Gosing hampir menyeka semua daun di atas meja seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, dan kemudian berkata dengan ekspresi tidak memuaskan, "Kakak, saya pikir jika Anda benar-benar khawatir, lebih baik khawatir tentang keselamatan saya. Melindungiku adalah hal yang paling penting." Mendengar ini, garis hitam muncul di dahi jernih Michelle, dia menepuk kepala Yerry Gosing, dan berkata, "Bicara berkali-kali. Surat nikahmu sendiri sebagai hipotek. Aku akan memberitahumu, jika bukan karena keberuntunganmu kali ini, kamu tidak akan menemukan benda itu. Tidak perlu Villa Dewa Pedang. Aku akan menjadi yang pertama membunuhmu. Juga, aku memperingatkanmu, jika kamu berani membawa saudara iparmu ke tempat yang berbahaya di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang mencekikmu sampai mati." Saat Michelle memiliki sikap membenci karena lemah. Bagaimanapun, Harvey York semurni kubis. Bagaimana jika dia dibawa pergi oleh bajingan Yerry Gosing itu? Selain itu, ada baiknya Harvey York tidak terkalahkan, jika tidak, kali ini, mungkin dia akan membantu mengumpulkan tubuh 2 orang. "Kakak, jangan khawatir. Aku bukan orang bodoh, dan aku juga mengerti kebenaran bahwa memakan sepotong makanan akan meningkatkan kebijaksanaanmu. Di masa depan, kecuali kakakku York meminta, sebaliknya, aku tidak akan membawanya kemana-mana." Yerry Gosing terus menepuk dadanya. Harvey York juga tersenyum, dan berkata, "Jangan salahkan dia. Pada akhirnya, dia menjadi sasaran dan berkomplot. Dalam waktu normal, itu tidak akan menyebabkan masalah besar. Di masa depan, saya akan membantu Anda untuk lebih mengawasinya, untuk memastikan tidak ada yang terjadi." Michelle mengangguk dengan anggun, dan setelah memikirkan sesuatu, dia berkata, "Besok saya akan pergi ke Burion Chen, saya ingin melihatnya, selain bermain kotor, keterampilan apa yang dia miliki. Dia bahkan berani menyentuh anak buahku, dia ingin mati." Mendengar ini, Yerry Gosing waspada, "Kakak, tolong jangan. Bukan berarti kamu tidak tahu kemampuan Burion Chen untuk menjadi hitam dan putih." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel, nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru.